Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam acara doa dan firman Allah. Saya yakin ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan melalui firman tidak jemu-jemu, maka saya yakin sebagaimana yang Tuhan katakan, sama seperti seorang janda itu yang datang kepada Tuhan tidak jemu-jemu, datang kepada hakim itu tidak jemu-jemu, maka akhirnya dia dibenarkan. Demikian juga hari ini kita masuk di dalam doa dan firman Allah. Yakinlah bahwa cepat atau lambat segala persoalan kita yang begitu banyak dan rumit akan selesai satu persatu dengan indahnya. Oleh karena itu mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang mulia, yang suci, yang kudus, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami saat ini supaya setiap kami Tuhan mau percaya dengan janji Tuhan, supaya kami hidup di dalam ruang yang kudus bersama dengan Tuhan, supaya kami selalu masuk di dalam hadirat Tuhan, memberkati umat-Mu, supaya pada Natal, suasana Natal ini kami boleh dibangun iman kami, rohani kami, supaya kami memperoleh damai, sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, jikalau ada yang banyak pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, baik dalam karir, studi maupun ekonomi, pasangan hidup, apapun juga Tuhan Engkau memberkati, bahkan yang sakit Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Merry Christmas, saudara, walaupun kita masih belum masuk di Natal yang sesungguhnya, tapi kita nanti akan, saudara, melewati tahun yang lama ini dan kita akan masuk di tahun yang baru, sebab ini adalah bulan terakhir dan kita ada suasana Natal. Mari tingkatkan iman kita, tingkatkan rohani kita, lupakan apa yang di belakang, yang hilang, yang kecewa, yang sakit hati, saudara yang rugi. Ayo kita menatap ke depan. Satu bulan kita membangun iman kita dalam suasana Natal yang indah. Kemudian pada tahun yang baru kita langsung sudah siap untuk maju bersama dengan Tuhan. Sebab itu hari-hari seperti ini kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Sama seperti saudara, kalau kita lihat sebelum Yesus lahir, ada seorang imam bernama Zakaria. Dia ketika diundi, dia yang harus masuk di ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu hanya 1 tahun 1 kali boleh dimasuki oleh imam besar. Itu pun saudara harus membawa korban dan darah yang dipercikan. Dia melewati satu tirai yang tidak boleh dimasuki orang. Dan di balik tirai itu ada tabut perjanjian. Itulah ruang Maha Kudus. Kemudian Yesus waktu mati di kayu salib, ruang Maha Kudus tirainya terobek jadi 2. Artinya di situ bahwa keimaman itu sudah berhenti, sehingga setiap orang bukan 1 tahun 1 kali ketemu Tuhan, tapi bisa setiap hari, sehingga bukan lagi setiap Natal datang di gereja, tapi setiap hari. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Dari sini kita melihat yang pertama, ayo kita selalu jangan jemu-jemu membawa ukupan doa kita, saudara, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, serta kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena apa, pada saat seperti ini kita butuh seperti itu. Seperti juga Imam Zakaria masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan dia diundi dan dia masuk. Karena dia sebagai salah satu dari imam-imam besar. Dan dia diundi, dia masuk. Kita tanpa diundi, kita dipilih Tuhan. Sebab itu saudara, kita harus masuk ke hadirat Tuhan. Bukan hanya masuk hadirat Tuhan, kita membawa doa kita, mesbah hidup kita seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan itulah saudara yang terjadi. Jangan sampai situasi Natal ini yang dimulai saudara, yaitu kelahiran daripada Yohanes Pembaptis dan nubuatannya, kita itu juga merenungkan apa saudara menyambut Natal ini, yaitu saudara membakar ukupan doa kita.
dan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita lihat terus. Sementara itu seluruh umat berkumpul keluar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan itu. Maka nampaklah, dikatakan saudara, maka nampaklah malaikat Tuhan itu ada di sampingnya. Ketika dia membakar ukupan di situ, malaikat Tuhan ada di sampingnya. Yakinlah saudara, yang menggerakkan kita berdoa, yang membuat kita lebih rajin lagi untuk ikut di dalam doa dan renungan firman Allah, itu pasti ada penyertaan Tuhan, pasti ada dorongan Tuhan. Sehingga pada suasana Natal ini jangan sampai kita kehilangan berkat rohani, berkat Natal, semangat Natal, damai Natal melalui firman dan doa-doa kita kepada Tuhan. Ini satu kisah yang luar biasa, yaitu sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah berbicara, saudara, melalui firman para nabi itu bahwa Tuhan akan mengutus orang untuk mendahului Yesus di depannya. Dan itulah Yohanes Pembaptis. Dan inilah kisah sebelum Yohanes lahir, saudara, yaitu satu perjumpaan ayah daripada Yohanes Pembaptis bernama Zakaria yang telah diundi dan telah dipilih. Kemudian dia masuk, membakar ukupan dan berjumpa dengan malaikat Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ini satu kisah yang luar biasa. Ternyata Zakaria imam besar ini, saudara, yang diundi, yang masuk di ruang Maha Kudus dan membakar ukupan, doanya diterima oleh Tuhan. Ternyata dia punya istri bernama Elisabet, dan mereka itu mandul dalam usia tua. Tetapi saat itu ketika dia membakar ukupan, malaikat Tuhan ada di sampingnya dan berkata, "Jangan takut, doamu dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan mengandung dan berikan nama dia Yohanes." Itulah Yohanes Pembaptis. Apapun juga dalam hal kehidupan kita, yakinlah bahwa apa yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau kita terus datang kepada Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih memberkati kami semua, menyucikan, menguduskan setiap hati kami melalui renungan doa ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami supaya kami boleh menyadari Tuhan bahwa kami boleh senantiasa masuk di dalam hadirat Tuhan dan membawa doa-doa kami, dan kami yakin doa kami akan dikabulkan, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau saudara masih punya pergumulan masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu, dan jikalau engkau sakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah pulih dan jadilah diberkati Tuhan. Biar kekuatan Tuhan menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan doamu terkabul. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.